kami, anggota Latsar CPNS Angkatan 7 Kelompok 3. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan berakhlak yang telah dipelajari selama 4 hari. Selanjutnya kita akan menonton video dulu, dan setelah itu kita akan analisa dan juga evaluasi dari nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan selama ini di kantor-kantor pusat dan juga di kantor pusat dan juga di kansar-kansar Basarnas. Silahkan Iqbal. Baik, siap. Saya share screen ya. Ini apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan suaranya? Ya, teman-teman. Dengar. Nilai-nilai core value ASN yaitu berakhlak, yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perkenalkan, kami dari Angkatan 7, Kelompok 3, Subkelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Iqbal, Marlina Tursia, dan M. Alfandi Gunawan. Mari kita saksikan persembahan dari kami. Di sini dia ternyata nggak ada yang piket satupun. Berikut adalah contoh salah satu penerapan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita harus standby dan siap siaga selama piket di BCC. Nggak kerja mah? Wah, kan hari Jumat. Lagi santai, ngapain kerja? Lagi bikin apa kan? Lagi buat laporan Pak untuk kegiatan kita. Oh iya, bagus. Lanjutin dah. Oke. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang contoh kita berikan tadi itu sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan. Buat masukin di kasarnya kabinet ini caranya gimana ya? Ini di siapa? Ini. Berikut adalah contoh dari penerapan salah satu nilai berakhlak, yaitu kompeten, yaitu menolong orang lain belajar untuk meningkatkan skill atau kompetensinya. Pagi Bang. Selamat pagi Bang. Pagi juga. Pagi bos. Pagi lah. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kita dapat dari contoh tadi yaitu menyapa pada rekan kerja kita di kantor ini. Wah, apa nih? Kecelakaan pesawat TNI. Wah, ini berita bagus nih, mesti diviralkan. Jadi mah, gimana ya? Oh, ke grup dulu. Sekalian ke Instagram kayaknya nih bagus nih. Berita jatuhnya pesawat TNI. Kayaknya ini rahasia deh. Ya, ini harus dikit nih.
harus nggak boleh sampai keluar. Sehingga gitu sih. Berikut adalah contoh dari penerapan nilai-nilai berakhlak. Salah satunya yaitu loyal. Sebagai ASN kita harus mempunyai loyalitas, yaitu menjaga rahasia dari perusahaan atau negara dan tidak boleh membocorkan rahasia ke ranah publik. Kok nggak pakai seragam sih? Alah, ribet amat. Dulu juga nggak pakai seragam nggak apa-apa. Ih, itu mah nggak sesuai sama aturan undang-undang kali. Udah ada peraturannya. Udah nggak apa-apa, yang penting kerjaan kelar. Berikut adalah contoh penerapan nilai adaptif, di mana setiap pegawai harus menggunakan pakaian yang berlaku di setiap instansinya. Tidak membawa kebiasaan di pekerjaan sebelumnya, yaitu bebas menggunakan pakaian apa. Beda, ini nanti tugasnya kamu Iqbal mengerjakan bagian ini, terus dia mengerjakan bagian ini. Tolong diselesaikan hari ini ya. Siapa? Oke, saya bagian ini ya Pak ya. Dia aja Pak. Hah? Kok gitu? Aduh sibuk Pak, banyak yang lain, kerjaan yang lain Pak. Aduh. Oh gitu sih Mbak, kan kita harus kerjasama. Kan kita udah ada bagiannya. Gitu aja, saya masih ada. Ya udah. Nah, jadi ini nanti tugasnya seperti ini ya. Iqbal, nanti kamu mengerjakan yang bagian ini, terus ya mengerjakan bagian ini ya. Tolong diselesaikan hari ini juga. Siap Pak. Siap. Siap. Oke Pak. Berikut adalah contoh penerapan nilai kolaboratif, di mana ada salah satu orang yang tidak ingin melakukan kerjasama. Sekian dari kami, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Kamu stop. Oke, kita udah nonton video cara berperilaku berakhlak yang salah dan juga yang benar, yang benarnya gimana. Nah, gimana untuk yang penerapan berakhlak sendiri dari Palangkaraya? Komennya gimana untuk yang berorientasi pelayanan? Ada itu? Dari Palangkaraya, yaitu kalau dari berorientasi pelayanan, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Palangkaraya, pengenalan lah gitu kan, soalnya kan kantor baru juga di Palangkaraya ini. Jadi melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat umum. Oke. Jadi untuk meningkatkan pelayanannya ke masyarakat, Palangkaraya berusaha juga dengan cara mensosialisasikan kantor barunya ya, seperti itu, biar bisa dijangkau oleh masyarakat juga seperti itu. Iya. Oke, ada yang lain nggak Pandi? Berorientasi pelayanannya berarti artinya untuk yang Palangkaraya, kantor Palangkaraya udah dibilang mempunyai perilaku orientasi pelayanan belum menurut Pandi? Sudah ya. Oke, untuk yang kita lanjut ke pusat deh, ke Iqbal. Menurut Iqbal gimana Bal untuk yang penerapan berorientasi pelayanan di pusat yang berakhlak, salah satunya contohnya orientasi pelayanan? Iya, saya di sini kan sebagai operator komunikasi ya. Nah, kerjaannya itu di BSCC. Nah, menurut saya itu adalah salah satu contoh berorientasi pelayanan juga ya, dengan mengikuti piket sesuai dengan jadwal. Karena kita akan langsung berhubungan nanti dengan masyarakat, itu operator 115, operator komunikasi gitu, dan berhubungan dengan instansi lain juga. Oke, berarti artinya untuk yang poinnya berorientasi pelayanan di dalam portfolio ASN berakhlak, berarti untuk Basarnas, instansi Basarnas sendiri udah oke ya berarti? Iya. Pelayanan ya? Oke. Ya, sudah. Berarti Misalkan kita lanjut ke jalani gitu dengan
baik. Iya. Iya, karena untuk yang Basarnas sendiri kan kita bergerak di bidang ini ya, apa namanya, Layanan. kemanusiaan ya. Siap. Jadi memang Kemanusiaan, pelayanan iya, itu harus paling utama seperti itu. Oke, Ya. kalau kita lanjut ke akuntabel. Akuntabel berarti artinya apa namanya? Kejujuran ya, bertanggung jawab. Menurut Andi itu untuk di Palangkaraya sendiri itu gimana akuntabelnya dalam Kalau kantor SAR? kalau dari diri sendiri ya, kan kalau saya nih teknisi alat elektro dan komunikasi. Jadi kalau dalam akuntabelnya itu tentang perawatan. Jadi kalau kami ini kan udah buat juga jadwal perawatan setiap alat komunikasi. Jadi kalau menurut aku nilai akuntabelnya itu melakukan tugas dengan sesuai dengan perintah. Berarti udah Pimpinan. oke juga ya? Iya. Oke, kalau untuk di pusat itu gimana, Bang? Ya kurang lebih sama sih sama di Palangkaraya. Cuma kan kalau saya kan sebagai usernya, sebagai operator ya. Jadi bukan sebagai teknisinya. Kami yang menggunakan itu nanti teknisi yang merawat gitu. Nah, izin menambahkan, Iya. kalau di Palangkaraya malahan operator juga bantu. Gara-gara kan teknisi kan cuma satu orang, jadi operator pun bantu juga bersihkan, merawat gitu. Oke, kalau untuk ke masalah kedisiplinan nih, kayaknya apa ya, agak krusial ya. Seperti yang kita tahu kan memang kan PNS itu kayaknya udah negatif deh di masyarakat gitu, tidak disiplin atau gimana. Nah, untuk yang di Palangkaraya gimana dan evaluasinya gimana gitu untuk perbaikannya ke depan? Izin, kalau kami sebenarnya tidak perlu lagi perbaikan, soalnya sudah mempunyai dua, yaitu punya absen primer jari, satu lagi absen online yang dikasih Arya tadi. Jadi kami kalau absen tuh udah mumpuni. Oh, berarti artinya udah disiplin ya? Iya, disiplin. Soalnya kalau senior kami sih udah disiplin sekali, datang pagi. Oke, berarti patut dicontoh, ini bagus banget. Kalau untuk Iqbal gimana, Bang? Ada tambahan, Bang? Untuk yang akuntabel? Kalau untuk di pusat sih yang tentang kedisiplinan itu ya memang menjadi isu juga di sini, karena kan di sini absen itu hanya lewat online ya, nggak ada fingerprint, nggak ada di sini, jadi nggak mesti onsite gitu kalau mau absen. Mungkin itu sih evaluasinya. Ini secara sistem harus diperbarui gitu. Oke, berarti artinya untuk masalah akuntabel kedisiplinan di kantor pusat butuh evaluasi ya, sedikit evaluasi ya. Oke, kita lanjut ke kompeten. Kalau kompeten tadi kita lihat di videonya itu membantu orang lain belajar dengan cara mengasih ilmu, kasih tahu untuk supaya ilmunya kita nggak di kita aja gitu, yang lain juga mempunyai kompetensi yang sama. Itu di Palangkaraya penerapannya gimana? Di Palangkaraya malah seniornya malahan yang ngajak. Berarti udah oke ya, berarti iya, berantusias untuk CPNS ini kan biar tahu gitu cara kerjanya, berarti cara perawatannya juga ya, kompetennya juga ya. Malahan kami yang agak malu kalau senior sudah ngajak, kan kami harus partisipasi. Oke. Berarti artinya untuk meningkatkan kompetensi dari Palangkaraya, seniornya juga udah ada proaktif ya, buat mengajarkan, bantu belajar. Untuk Iqbal gimana, Bang? Ada tambahan? Iya dari kalau di pusat sih sama sih, dari senioran juga antusias juga
untuk ngajarin kami gitu. Terus dari kitanya juga sih saling bantu juga kan, misalnya ada satu orang yang diajarin, nanti ya selanjutnya yang tahu itu ngajarin yang lain gitu. Jadi berlanjut gitu. Belajar bersama gitu ya. Ya. Jadi satu tahu semua gitu. Gitu sih. Kalau untuk yang kita lanjut nih ke poin selanjutnya, yaitu harmonis. Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah, di Palangkaraya ada diskriminasi nggak, Pandi? Atau memang udah bagus juga? Kalau menurut di Palangkaraya, kalau seniornya malahan bagus. Kan gara-gara kami jumlah 41 orang, itulah senior tuh bagaimana caranya mengadaptasi gitu. 41 orang, sifat orang itu kan berbeda-beda. Iya. Berbeda suku juga. Malahan Fandi sendiri yang harus adaptasinya, harus bisa, kan dari orang Riau ke Kalimantan itu harus butuh adaptasi lah. Waktu yang agak nggak singkat lah gitu kan, agak lama gitu adaptasinya. Berarti itu masuk ke poin adaptif juga ya. Oke, poin harmonisnya ada, poin adaptifnya juga ada. Iya. Nah, untuk di Iqbal gimana, Bang? Ada tambahan nggak, Bang? Di pusat kira-kira lingkungannya ada harmonis atau gimana evaluasi? Iya, menurut saya sih harmonis di sini, karena kan sini banyak lantai juga ya, jadi mungkin agak mempersulit juga mengharmoniskan satu gedung gitu. Itu untuk satu lantai selama CPNS kita bisa dipastikan kita harmonisnya kuat gitu sih. Oke. Malahan dari Palangkaraya kan Pak Kansarnya yang malahan memotivasi kami biar berharmonis gitu satu sama lain. Ya, bagus tuh. Berarti dari Kansarnya Palangkaraya udah menerapkan nilai-nilai berakhlak berarti dia sampai harmonis juga. Iya. Tinggal CPNS-nya yang mengikuti. Iya, karena banyak ya. 41 orang. Banyak ya kalian ya, baru semua ya. Oke, kita mempersingkat waktu, kita lanjut ke poin loyal ya. Yang loyal tadi ada kasus itu rahasia yang dibocorkan. Nah, seperti itu. Tanggapannya gimana? Dari Iqbal lagi deh, nggak dari Fandi terus, dari Iqbal deh gimana? Ya, kalau dari saya sih, kalau di pusat kan di BCC ya ada layar FMS gitu. Nah itu kan nggak boleh di-share gitu ya, mungkin berhubungan sama yang di video tadi gitu. Selain itu kan loyal juga di sini kita banyak pimti lah dengan tinggi yang bahkan bukan di direktorat kita atau deputi kita ya, tapi kita harus hormat loyal pada mereka gitu. Itu yang menunjukkan sikap loyal gitu. Di sini. Kalau untuk Fandi gimana, Fandi? Kalau di sini kan ada juga kan file aktif gitu. Jadi kalau misalnya kami mau manggil gitu sama rekan-rekan itu kan kami harus janganlah sampai tahu masyarakat tuh jadi bagaimana ya, profil aktif itu kan misalnya orang tenggelam gitu kan, itu kan jadi heboh. Jangan sampai masyarakat itu ini panik gitu. Jadi informasi cuma kita aja sama potensi. Oke, berarti artinya memang ada poin-poin yang bisa di-share sama publik, ada poin yang nggak bisa sama publik seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang adaptif tadi udah kita kalian sama harmonis sih ya. Kita lanjut ke yang terakhir, poin terakhir kolaboratif. Tadi videonya itu saling berkoordinasi, saling berkomunikasi untuk satu pekerjaan. Nah, seperti itu. Itu gimana tanggapannya dari Fandi? Kalau di Palangkaraya ya kolaboratif ya seperti potensi saat itu kan sering tuh
malahan orang tuh lebih aktif lagi Mas. Maksudnya bukan lebih aktif itu, malah lebih pengen ikut serta gitu. Jiwa penolongnya tuh. Jadi kami kan mengkoordinasikan. Contoh yang macam orang tenggelam tuh kan, kami datang, orang tuh udah datang semua. Oh bagus berarti Iya ya udah. bagus. Koordinasinya bagus juga di sini. Kalau Iqbal Pak gimana tanggapannya nih? Ya untuk tentang kolaboratif ya, di sini kan di BCC nih kan yang piket itu sebenarnya nggak dari satu direktorat aja gitu, jadi dari direktorat lain juga ada, dari lantai-lantai lain lah, jadi mungkin di situ kolaborasinya gitu. Jadi kita bisa saling ketemu di BCC gitu sih. Oke, kita berarti artinya kolaborasi dari Palangkaraya sama pusat udah oke juga ya. Udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian di antara yang 7 ini di kantornya masing-masing itu kira-kira apa yang butuh dievaluasi seperti itu, yang masih kurang? Pandi? Ya, kalau untuk di Palangkaraya sendiri ya jumlah CPNS-nya kan 41 orang. Jadi kita butuh adaptasi lah kalau di kantor barunya ini. Oke. Berarti artinya untuk yang 7 poin dari berakhlak itu yang butuh dievaluasi adaptifnya ya? Iya, yang adaptif. masih kurang ya? Oke. Kalau untuk Iqbal gimana Pak? Yang untuk yang poin berakhlak yang 7 nih, kira-kira yang masih harus dievaluasi, masih harus ditingkatkan gitu di kantor pusat gimana? Ya kalau dari pusat sih yang secara umum ya yang tadi kedisiplinan, mungkin absensi gitu, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kalau untuk pribadi saya sendiri sih kurangnya sih evaluasinya tentang kompeten ya, karena kan saya belum ada pelatihan juga tentang operator gitu. Oh iya betul, masih kurang ya. tuh. Teknisi juga masih belum ya? Iya, teknisi juga belum. Itu kan kemarin tuh pelatihan cuma seminggu, itu kan belum cukup juga. Oke. Berarti artinya kompeten juga kurang ya di Palangkaraya ya, masih dibutuhkan juga untuk kompetensi ya. Oke. Berarti udah ya? Udah selesai ya Bang untuk yang diskusinya? Iya. Gimana? Iya, sudah. Aja? Cukup dari saya cukup. Oke, sekian diskusi dari kita tentang berakhlak yang penerapannya ada beberapa poin yang masih ditingkatkan, yaitu adaptif dan juga kompeten dan juga akuntabel karena kedisiplinan yang kurang seperti itu. Dan nilai-nilai dari berakhlak satu dan yang lainnya berkesinambungan, tidak hanya berdiri satu aja, harmonis saja atau kompeten aja atau akuntabel aja, mereka saling berkaitan seperti itu. Sekian dari diskusi kami undur diri, terima kasih.